Assalamualaikum, saya Roni. Saya dari Surabaya. Rumah saya di daerah Kebonsari, dekat Masjid Agung Surabaya. Saya sering ngikutin pengajian, ngaji bareng bersama Gus Nur. Seringnya sih saya lihatnya di YouTube, dan saya cukup sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Gus Nur. Apa ya, di luar kebiasaan kalau menurut saya. Contohnya saya juga pernah waktu lihat di Insert apa di mana itu, di RCTI Silet ya, itu Gus Nur menyampaikan ceramah lewat dari dalam kubur. Itu sangat tertarik dan agak nyeleneh mungkin kalau menurut saya. Jadi saya coba terus ikuti sejauh mana saya bisa belajar dari Gus Nur. Itu aja sih menurut saya, pengalaman saya untuk selama ini ngikutin apa-apa yang disampaikan oleh Gus Nur. Terima kasih. Oke, buat di sini. Alhamdulillah, ini teman-teman kita lagi siaran di Radio El Victor, saudaraku. Nyuting aja ngono sampean kesel enggak? Mboten kula di kelas. Sekarang ada teman-teman dari Surabaya, alhamdulillah. Mas Pur telepon, teman, hari ini saya akan bahas ini. Kalau nggak disempat-sempatkan nggak bisa. Kita terlalu, sebenarnya kita nggak perlu bahas, sudah ada profesor, ada doktor, ada TV, semua sudah bahas itu. Masalah siapa? Dimas Kanjeng taat pribadi ya, mengandalkan uang itu loh. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita akan bahas sedikit saja. Mudah-mudahan juga bukan niat meramaikan, bukan niat memanfaatkan situasi terus apa istilahnya cari sensasi, bukan. Ini niatnya mudah-mudahan memancarkan ilmu lah intinya ya. Jadi gini saudaraku, masalah Kanjeng taat Dimas pribadi itu gini. Oke, sebelum saya ke sana, saya kasih wacana dulu ya, bahwa hakikat hidup itu seperti apa, menyangkut uang ya. Siapa tadi namanya? Roni. Perhatikan saudaraku ya. Ini seandainya aku ini bos perusahaan. Terus Mas Roni ini kerja sama saya sudah lama, sudah karyawan saya. Gajinya 15 juta, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Umpama ini. Terus tiba-tiba suatu ketika Pak Roni ini saya panggil. Mas Roni sini. Karena Mas Roni sudah kerja lama ikut saya, Mas Roni ini baik, sudah mulai besok saya diskon. Kerjanya enggak dari jam 8 sampai jam 4, enggak. Cukup jam 8 pagi sampai jam 12 saja. Jadi dipotong ya, sudah enggak usah kerja, pokoknya setengah hari aja, tapi gaji tetap 15 juta. Ini kalau menurut syariat, menurut logikanya Mas Roni, seneng atau berapa? Seneng ya. Biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore 15 juta. Nah sekarang dikurangi jamnya, tapi gaji tetap. Seneng. Oke, dilakukan itu. Dapat berapa bulan saya panggil lagi nih Mas Roni nih. Mas Roni sini. Sudah, Mas Roni betul-betul karyawan teladan. Wis gini aja, mulai besok pensiun, nggak usah kerja, tapi tetap gaji 15 juta. Tambah seneng. Wis gak 15 Mas, tak tambahi 20 juta wis. Nggak usah kerja, pokoknya meneng tok 20 juta. Kalau kalau secara logika manusia seneng. Padahal Mas Roni, wallahi sumpah demi Allah, kalau itu Anda lakukan, Anda akan hancur. Mas Roni akan hancur. Gak kerja nerima duit 20 juta saulan, hancur hidupmu. Kok bisa hancur? Bisa. Dari mana? Ya sistem hukum. Allah itu gak begitu maksudnya. Hancur kesehatanmu, hancur kecerdasan spiritualmu, hancur karirmu, hancur jasmanimu, rohaniyahmu. Percaya sudah, engkau akan ke karaoke, engkau akan mabuk, engkau akan melacur, engkau akan macem-macem. Engkau akan hancur, rumah tanggamu hancur, anakmu hancur. Karena hidup itu enggak seperti itu teman. Duit moro teko dhewe, saenake dhewe, enggak. Itu fitrah, itu sunatullah. Harus kerja, harus berkeringat, harus berikhtiar. Bahkan di surga yang paling tinggi besok derajatnya orang yang paling tinggi itu orang yang kerja keras. Bukan ibadah. Kalau Anda ibadah tok masuk surga, tapi surga menengah ke bawah. Tapi kalau Anda beribadah dan kerja keras, itu surgamu nanti di atas.
kerja, bukan moro. Nah, jadi fenomena Dimas Kanjeng taat pribadi itu luar biasa. Baru tahu tuh sekarang Anda, dalam tanda petik itu, saya nggak perlu sebut namanya, nggak tahu sudah terekspos apa belum. Ada jenderal, ada menteri, ada profesor. Ya intinya orang-orang yang hebat malah yang kesana. Ayo. Itu artinya bahwa ojo sawang sinawang lah. Menteri belum karuan, profesor durung karuan, doktor belum karuan. Walaupun anggota dewan durung karuan, mereka miskin, mereka rapuh. Kok bisa-bisanya datang ke sana? Gus Nur, itu asli apa palsu? Dua jawabannya. Kalau ngomong asli palsu, pasti ada yang asli, pasti ada yang palsu. Dunia ini lengkap, ada hitam, ada putih. Cuman catat teman ya, catat. Ibaratnya itu mungkin dibanding 1000 banding 1. Jadi dalam 1000 itu hanya satu yang asli, itu pun sulit dicari. Kalau yang muncul-muncul di media sosial, di Instagram, di Facebook, di LINE, di BB, yang muncul itu semuanya modus, termasuk Dimas itu. Nggak ada begitu-begitu asli itu. Apa? Nggak kepencet? Oh, ya. Modus, yang asli ada ya. Saya tetap ngomong yang asli ada. Tapi walaupun itu asli, mau ngapain coba? Ayo sekarang saya kasih alamat Anda. Saya kasih referensi. Di sebuah gunung, di sebuah pelosok, ada orang yang asli bisa mendatangkan uang secara gaib. Mau apa? Walaupun itu asli, itu akan menghancurkan hidupmu. Nggak berkah. Tapi kan untuk bangun masjid percuma. Walaupun kamu bangun lantai 10 masjidnya, yang dapat pahala orang yang sholat di masjid itu, kamu tetap nol. Belajar dari Raden Said Sunan Kalijaga itu, ngerampok disedekahkan, ngerampok disedekahkan. Sampai suatu ketika ketemu Sunan Bonang. Kalau saya nggak salah Sunan Bonang, Bu Sunan Sopo itu mau dirampok. Jadi Sunan Bonang itu pegang kitab, kelihatan seperti emas, dirampok. Untuk apa kamu? Kitab ini nggak penting. Lagian kamu ngapain sih ngerampok? Terus Raden Said menjawab, aku sedekahkan ke orang-orang miskin. Baru dinasehati, percuma kamu sedekah hasil rampokan. Kalau aku mau nih, baru Sunan Bonang menunjukkan satu karomahnya, tongkatnya ditancapkan ke bumi, akhirnya timbul daun dan buah yang terbuat dari emas. Lah aku gelem, iki pot sedekah orang-orang, tapi untuk apa? Gitu kan? Oke, saya kembali ke materi. Ada yang asli, ada yang modus, tapi banyak modusnya. Tapi kalau tadi itu, Anda akan hancur kalau seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian, si teman, ini harus saya silent ini ya. Nah, terus kemudian di dalam dunia mereka, di dalam itu mafia temannya. Mereka punya bahasa gini, tak kasih 3 pandangan. Saya dulu pernah berkecimpung di dunia itu. Ya. Oke. Itu ada istilah dawa. Ada istilah dawa, ada istilah orna, ada istilah gendok. Ini kalau pedagang-pedagang jamu, pedagang obat pinggir jalan, tukang sulap, tukang debus, dan paranormal pada umumnya tahu bahasa ini. Nyun sewu ya, ini bukan berarti aku bongkar rahasia ya. Ada namanya dawa, orna, gendok. Seter, nah, seter ini polisi ya. Oke, dawa itu tokoh utama. Tuh Kanjeng Dimas pribadinya itu tuh dawanya, tokoh utamanya. Terus ada orna. Orna ini asisten yang menyamar jadi pasien. Orang dalam yang menyamar jadi pasien, yang ikut-ikut nyetor ruang, padahal itu orang dalam. Itu ya. Kalau dalam jontro, combi lah, macam-macam lah. Ada, dan orna ini tersebar di seluruh, ada di kota-kota, ada yang di situ orna. Orna ini ada 2, ada orna yang maya, ada orna yang masih setia. Maya itu maksudnya aku bertahun-tahun ikut Kanjeng ini kok pancet kiri, miskin, Kanjeng tambah soge. Wah, akhirnya mulai kudeta, dipateni. Itu orna itu ada 2 ya. Terus yang ketiga gendok. Gendok itu apa? Gendok itu ya orang, korban. Gendok itu ada 2. Nah, gendok ini juga ada 2. Ada gendok yang maya, ada gendok yang nggak maya. Gendok yang maya itu yang mulai merasa ditipu, mulai hidup imajinasinya, mulai sadar, pulih kesadarannya. Gitu kan? Itu namanya gendok. Nah,
Ibu siapa Daud ya? Marwah. Marwah. Ibu Marwah Daud Ibrahim itu bisa ornak, bisa gendok, wallahualam bisawab. Tapi saran saya Ibu Marwah ini untuk jenengan Ibu Marwah ya, Masya Allah, jenengan nggak salah, saya setuju dengan Anda. Di saat semua orang menghukum Dimas, Anda tetap membela. Saya setuju dengan Anda Bu Marwah, catat ini, saya setuju dengan Anda, cuma dirubah. Konsepnya dirubah. Jangan dibela modusnya, jangan dibela keilmuannya. Belalah dia sebagai manusia, temui dia, ajak sholat, ajak menemukan husnul khotimahnya. Kalau jenengan tetap membela Dimas sakti, Dimas hebat, Dimas karomah, Dimas macam, Anda salah. Anda melukai akademis, Anda melukai disiplin titel Anda, itu Anda dihujat orang seluruh Indonesia. Dan itu bisa jadi doa buruk untuk Anda nanti. 40 orang menghujat Anda, itu bisa jadi doa buruk. Seluruh Indonesia menghujat Anda sekarang. Sadarlah Bu Marwah ya. Ayo saya dukung. Bantulah Ustadz itu, Dimas itu. Tolonglah dia, tapi jangan berargumen hebat sakti. Wallahi nggak sakti, itu modus. Bahkan ini sudah high class, modus kelas tinggi nih, perdata pidana kena semua ini. Pembunuhan berantai, pembunuhan berencana, Masya Allah, wallahualam bisawab. Orang yang nyetor duit mati, orang yang nyetor duit mati, orna-orna hidup mati semua. Bu Marwah, bantulah dia menemukan husnul khotimahnya. Bantulah, ajak sholat, ajak taubat, percayalah. Anda sudah mulai harus sadar ini. Oke ya, biar nggak kemana-mana. Jadi intinya teman, sudah siapa? Braja Musti ya, dulu ada si A, si B, si C, sekarang ada MT, motivator, macam-macam. Sekarang Dimas, besok apa lagi? Jadilah orang miskin tapi beriman. Gak popo teman, miskin tapi beriman gak masalah. Tapi kalau Anda beriman gak mungkin miskin. Besok lah, saya nggak janji ya. Video yang terbaru ini judulnya nanti 156 dikali 10 dikali 17 sama dengan pasti kaya. Video yang berikutnya nanti ya, insya Allah akan segera kita launching. Saya kasih amalan, insya Allah. Jadi besok lagi kalau ada yang ganda-ganda gitu, apa ya Allah, jauhi. Walaupun itu asli, itu tidak akan membuat hidupmu bahagia. Pun ini memorinya kecil, takut gak cukup daripada nanti putus di jalan. Saya tidak bermaksud menambah ramenya ini. Pertama kali video beliau muncul, saya sebenarnya sudah mau counter, tapi beberapa admin, ada saksinya, beberapa admin melarang. Sudahlah Gus, gak usah ngurusi orang, nanti malah kita disalahkan. Ada adminnya, banyak. Terus, tapi banyak orang yang mau ke sana, telepon saya dulu banyak, minta pendapat. Alhamdulillah, berarti lewat di balik layar kita bisa beberapa cancel. Salah satunya yang saya ingat itu yang dari Jogja itu kemarin siapa yang saya syuting kultum di Jogja itu Ibu Wiwi ya, yang kemarin ikut testimoni di salah satu video YouTube di Jogja di Hotel Pakumas. Kan beliau datang menemui saya kan juga nyeletuk masalah Dimas itu. Yopol aku rono. Alhamdulillah bisa saya halo, bisa saya cancel. Gitu ya teman ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Kanjeng Dimas taat pribadi husnul khotimah. Semoga mudah-mudahan Ibu Marwah Daud Ibrahim juga husnul khotimah. Semua bangsa Indonesia semakin cerdas, tidak ada lagi seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Pun dulur, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampean Gus Nur langsung niki. Nggih. Tengah nggih. Nggih.